Kenapa sih milih kamar ini? Tertarik kan dengan kamar ini satu kamar ini lah. Memang kan yang dua itu kan bergabungan nih Kak, pintu itu berhadapan. Yang satu ini misah, ya agak jauh. Karena ada ruangan tamu juga di tengah dari sana. Saya milih di sana itu kalau saya setiap masuk kamar, terutama kamar mandinya deh, terutama kamar mandinya itu orang awam itu ngendus seperti ngendus darah anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Fakih di channel Kenangan Malam. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan pada kali ini kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial banget nih. Nah, beliau ini adalah salah satu orang yang berkecimpung di dalam dunia pengobatan tentunya. Nah, mari kita sambut Rahim. Selamat datang di Kenangan Malam. Terima kasih Mas Fakih. Gimana kabarnya, sehat, Ki? Alhamdulillah sehat tuh. Alhamdulillah sehat ya. ya. Terutama kan kesehatan itu lebih penting. Benar banget, Ki. Perjalanan sih macet gak tadi? Kalau bilang macet enggak sih? Biasa aja normal. Normal aja ya, gitu ya. Ki, tadi kan kita udah cerita sedikit banget nih ya. Iya. Dan ada beberapa yang saya bikin penasaran banget tuh Ki ya. Tentang tadi Ki ceritain ke saya gitu ya. Nah, dan untuk sobat kenal juga pasti kepo banget kan apa yang udah sedikit kita ceritain, dan nanti bakal banyak banget yang kita ceritain sama kalian. Maka dari itu jangan skip videonya, stay tune terus di kita. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel kita, silahkan like, comment, and subscribe agar kita semangat terus bikin video-video selanjutnya. Nah, dan untuk kalian yang ingin jadi narasumber seperti kalian ini, bisa banget kalian follow Instagram kita dan DM kita, yaitu @kenanga_malam, dan kita akan mengarahkan kalian ke via WhatsApp, dan barulah di situ kalian share tentang pengalaman horor-horor kalian dimanapun kalian berada. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, let's begin the story. Oke, kira-kira jadi gimana nih Ki awal mulai ceritanya? Ya, jadi awal mulai ceritanya itu ketika saya mendapatkan tugas dari pimpinan untuk mencari lokasi cabang untuk praktek salah satu pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif gitu ya? Iya. Jadi saya itu ditugaskan untuk mencari di wilayah Jakarta. Saya sudah mencari beberapa tempat, banyak yang tidak bagus, ya kan. Pas di daerah Rawamangun itu, saya menemukan suatu rumah yang saya lihat itu segi fisiknya itu lebih ke misteri. Lebih ke mistik mungkin. Iya, mistik gitu, betul. Jadi saya lihat auranya itu lebih banyak aura negatifnya daripada positifnya. Di situ saya tertariknya. Karena biasanya saya kalau buka praktek pengobatan atau cabang, kalau di tempatnya itu yang agak aura negatifnya agak lumayan lebih besar, itu biasanya ramai di sana. Aman itu? Iya. Jadi kalau kita buka di tempat sesuatu yang lebih dibilang auranya itu lebih negatif, ya lebih banyak. Bagi saya sendiri itu pertama sebuah tantangan. Kedua juga banyak orang itu mencalakan artinya bahwa di tempat mistik itu susah rezeki. Oh, kebanyakan orang persepsinya kayak gitu. Iya, tetapi terbalik untuk saya. Kalau tempatnya lebih banyak yang negatifnya, itu lebih bagus untuk kita mencari rezekinya. Nah, jadi Ki, berarti kebanyakan orang mempersepsikan bahwa rumah angker itu susah rezeki, padahal sebaliknya Ki. Iya, betul. Rumah angker itu gampang buat membawa rezeki Ki. Betul, itu untuk menurut saya ya. Iya. Karena saya melihat tempat itu bukan hanya aura negatif dan positifnya aja, kita harus ketemu dua-duanya. Tapi kalau saya sendiri lebih ingin mencari yang lebih negatifnya, lebih serem, lebih ya, seremnya, betul. Ya. Karena kenapa? Saya tertarik sekali ini dengan rumah ini, dan juga ada kejanggalan pertama kali masuk di rumah ini pun ada kejanggalan. Ketika kita sudah menekan kontrak di sana, ya. Nekan kontrak saja sudah selesai, dan nekan kontrak selesai itu kan otomatis kan ada renovasi dulu. Iya, pasti. Ya, kita rapikan. Itu pertama saya ke sana itu memang di depan itu pagar tinggi. Nah, saya itu tidak mau sampai ada pagar tinggi di depan.
diratakan, dan ada suatu buah pohon sangat besar. Memang pohon itu saya sudah tahu bahwa ada penunggunya. Sudah enggak Sudah sebenarnya. ya. Dan juga saya sudah amanakan ke tukang pemotong pohonnya. Sebelum potong ini pohon, permisi. Gimana pun kita harus menghargai, ya kan? Apunten lah. Betul. Jadi kita harus menghargai. Pas ketika eksekusi si pohon, ya, pas eksekusi si pohon itu, mereka lupa untuk permisi, izin dulu. Ibaratnya kita mau punya rumah izin. Nah, sudah dia lupa, ketika sudah motong pohon itu, mereka bingung. Pakai genso. Pakai genso ya. Genso itu kecepatannya kan luar biasa dan ketajamannya kan luar biasa itu. Itu tidak mempan. Sama sekali. Kulitnya pun tidak lecet. Jadi benar-benar udah mentah aja gitu. Mentah saja. Goresan pun nggak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali goresan, sedikit pun tidak ada sama sekali. Wah, itu kejanggalan pertama. Nah, pas kejanggalan yang keduanya lagi. Nah, ini otomatis ini sudah selesai kita renovasi nih. Ya, kita renovasi. Sudah kita renovasi, otomatis kita ada namanya sistem untuk pengangkatan barang ini kan. Angkut barang ya, tim angkut barang kita kan gitu. Nah, ini tim angkut barang kami itu sekitar 6 orang kurang lebihnya. 6 orang. Pertama kali mereka masuk, mereka itu ada sesuatu ibaratnya itu seperti berat di pundaknya mereka. Nah, tetapi mereka masih cuek. Ya udahlah, ada aja gitu. Di situ pun saya lupa ngasih tahu. Belum info juga di dalam. Betul, belum info. Ya karena kan itu saya pun ada kesibukan di kota yang lain. Nah, saya lupa untuk kasih info ke mereka. Ketika mereka masuk ke dalam ruangan, pas langkah pertama, kedua, ketiga katanya, itu melihat anak kecil lari, kencang sekali. Jelas tapi gitu datanya. Jelas kata mereka. Salah satu ya dari satu mereka itu. Nah, yang melihat pertama ini mereka dia merasa mungkin bayangan. Nah, ya kan mungkin bayang kok yang lain aja biasa-biasa aja kan gitu. Ternyata bukan hanya dia saja di waktu itu. Ada juga melihat sosok besar hitam di belakang. Di belakang itu kan kebetulan ada lahan seperti lahan kosong ya. Jadi saya manfaatkan itu di belakang itu untuk parkir motor. Untuk parkiran ya? Iya, untuk khusus motor ya. Memang di situ ada pohon nangka, ada pohon mangga di belakang situ. Dua pohon yang ini tuh ya, pohon-pohon yang dua, betul. Yang kurir yang satu lagi, anak buah yang satu lagi ini, pas ketika dia ke belakang, melihat sosok hitam besar. Besar sekali kata dia. Berbulu semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga dia ada lagi kurir yang ketiga, dia cerita pas ke kamar mandi. Kan otomatis namanya kita baru angkut barang, kamar mandi kosong dong. Iya pasti. Nggak ada orang kan, ya kan? Nggak ada orang. Dia itu aneh, kok ini yang di kamar mandi lama sekali. Keran nyala, posisi keran nyala. Nyala. Di dalam itu seperti orang ada mandi. Gebir-gebir mandi ya. Ditunggu sama dia sampai setengah jam, tidak nongol-nongol tuh orangnya. Kawannya datang dari belakang. Ngapain lu di sini? Kata kawannya. Lah, gua mau ke kamar mandi nih. Tadi siapa kamar mandi? Orang gak ada siapa-siapa. Yang bener gak ada siapa-siapa. Dibuka pintunya. Gak ada siapa-siapa. Air pun mati. Gak ada yang mandi, gak ada orang satu-satu. Gak ada itu Ki. Gak ada. Itu yang pertama kali. Itu pertama Ki ya? Iya. Nah, mereka kan akhirnya cerita dengan saya kan. Baru saya ceritain sama saya. Oh iya, memang di tempat ini memang agak mistik itu sangat kuat. Makanya saya sengaja mencari tempat seperti ini. Sengaja ya? Sengaja saya. Iya Ki, tadi kan pas yang awal pertama kali masuk itu kan ada anak kecil lewat. Iya. Nah itu kan Ki bilang salah satu. Iya. Nah itu tuh maksudnya memang anak kecilnya banyak atau memang sosok-sosok lain Ki? Wah, banyak sekali di situ. Anak-anak kecil itu kalau misalkan saya masuk kantor aja, ya, saya itu kan tempat tinggal kan di Bogor ya Mas ya. Jadi kalau saya dari Bogor itu menghindari kemacetan, nah itu otomatis saya berangkat dari Bogor itu sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi.
otomatis sampai Rawamangun lah dekat lah, cuma 1 jam atau setengah jam lah, ya jam 4 lah, ya kan. Itu saya selalu lihat di bawah tangga mereka sih memang senang main. Karena kan 2 lantai. Oh, 2 lantai tempat 2 lantai, tempat itu 2 lantai. Jadi lantai pertama itu yang di bawah itu khusus untuk prakteknya. Praktek ya. Jadi untuk yang di atas itu untuk karyawan-karyawan yang ibaratnya rumahnya jauh ya, di luar Jakarta atau di luar kota, kan ada beberapa karyawan saya dari luar kota, daripada dia ngekos, lebih baik tempat mes. Jadi itu yang di bawah mungkin tempat praktek, atas itu untuk mereka ya. Betul, untuk istirahat. Betul. Jadi di atas itu ada beberapa kamar ya, besar-besar kamarnya. Itu kamar kalau nggak salah ada 3 untuk khusus yang pria 1, yang wanita 1, yang 1 lagi untuk saya. Oh, aku juga punya ya, kamar khusus itu ya. Kamar khusus di sana. Itu sengaja saya di sana. Itu kamar khususnya benar-benar khusus di sana. Khusus ya. banget ya. Ya. Jadi kita balik lagi dengan anak-anak tadi ya. Jadi pertama saya baru ngantor ini, memang tadi awalnya itu saya nggak lihat anak-anak itu awalnya. Memang kalau misalnya yang dibilang tadi yang besar tinggi itu, saya mau melihat. Karena dia awal itu tadi ada di depan itu, Mas. Oh, depan pintu itu masuk? Iya, bukan yang pohon. Oh, yang pohon. Yang pohon. Ketika sudah saya wiridkan di sana kan, nah, saya suruh bergeser lah. Nggak mungkin saya usir dari wilayah situ. Karena apa? Sebelum kita ada di sana, mereka dulu. Iya, betul banget. Betul. Jadi kita menghargai, saling menghargai. Akhirnya dia mau pindah ke belakang itu. Ya. Nah, setelah itu memang anak-anak itu sekitar 15, kecil-kecil anaknya. Gak besar, kecil-kecil anaknya. Banyak. Dibilang tuyul bukan tuyul. Kecil-kecil, rambutnya panjang-panjang. Banyak. Iya, bukannya botak ya, panjang rambutnya. Kecil hari. Dia itu berpakaian seperti anak pada umumnya atau gimana? Berpakaiannya sih ya seperti ya hanya pakai pakaian putih gitu aja sih. Tapi agak-agak kecoklat-coklatan yang gimana gitu. Lusuh gitu, lusuh lah gitu ya. Ya betul lah, lusuh. Jadi itu anak-anak itu memang sering main di sana tuh, terutama di bawah tangga. Memang kalau menurut saya di bawah tangga itu memang ada sebuah ses, seperti emang ada kamar ya. Kamar sekitar ukuran 1,5 kali 2 lah gitu. Itu kamar. Mereka tuh sering sekali main di sana. Nah, sering sekali main di sana itu. Makanya saya selalu bilang ke anak buah saya, jangan pernah buka pintu di bawah tangga. Jadi di rumah itu ada satu yang memang berkhusus banget ya, yang di lantai bawah ya. Sebenarnya bukannya 1. Sebenarnya itu 2. Oh, 2. Di lantai 1 yang di bawah tangga, kalau di lantai 2 di kamar saya pribadi. Di kamar saya pribadi. Karena kenapa saya milih kamar ini, tertarik dengan kamar ini, kamar ini lah. Memang kan yang 2 itu kan bergabungan nih, pintu itu berhadapan. Yang 1 ini misah, ya agak jauh. Karena ada ruangan tamu juga di tengah dari sana. Saya milih di sana itu, kalau saya setiap masuk kamar, terutama kamar mandinya deh, terutama kamar mandinya itu, orang awam itu ngendus seperti ngendus darah, anyar, anyar gitu, darah ya. Anyar darah. Nyengat sekali. Terutama di kamar mandi saya. Setiap hari itu? Setiap hari. Setiap hari? Mau dikasih pewangi seperti apapun nggak akan hilang. Karena itu sosok-sosok yang benar-benar sangat mengerikan. Makanya OB saya nggak saya izinkan pembersihin kamar saya kalau nggak ada saya. Berarti memang istilahnya ya mesti ada akinya dulu gitu saja. Iya, baru mereka berani. Baru berani. Karena apa? Yang di dalam itu emang super ibaratnya induknya itu di sana. Itu memang benar-benar jahil. Jadi sering sekali, karena kan saya di Rawamangun itu kan di pinggir jalan besar ya. Jadi sering sekali itu di jalan depan tempat saya itu sering sekali banyak kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas itu sering, tunggal, terutama itu tunggal, sering sekali. Itu perintahnya dari yang di kamar mandi saya itu nyuruh anak-anaknya nyebrang, anak-anak kecil, atau nyuruh yang di belakang rumah itu kan, yang pohon besar itu, orang yang besar, kubu itu suruh nyebrang sama ditutup jalan segala macam. Makanya anak
bahwa saya Hah? gak pernah saya izinkan masuk sendiri di kamar saya, terutama kamar mandi saya, untuk membersihkan. Karena apa? Takutnya fatal di sana. Karena sehoror itu Ki ya. Iya betul. Ibaratnya itu di situ benar-benar ibaratnya itu yang pusatnya, pusatnya aura negatif itu ada di sana. Oh, itu kamar Aki. Iya, makanya saya kunci di sana itu. Saya kunci. Jadi supaya ketika saya tidak ada, namanya itu kita di pengobatan itu ada namanya pagar, khusus pagar, ada namanya pagar untuk membersihkan rumah, ada juga pagar untuk membataskan hal yang mistis. Itu ada. Nah, Ki, kan tadi yang di lantai apa yang di bawah tangga itu kan Iya. sama Ki kan dilarang ya, Betul. sama karena buat dibuka itu kan. Ada gak sih Ki yang mungkin gak sengaja ataupun memang kepo banget nih apa akhirnya dibuka sama dia? Wah ada. Kebetulan saya baru mengangkat anak baru ini, anak baru. Yang mungkin anak baru, jiwa ingin tahunya masih besar ya, anak baru. Memang sebelum masuk pun sudah dikasih tahu dengan teman-temannya lain, dan juga sudah saya kasih tahu juga, jangan pernah buka pintu yang di bawah tangga. Itu. Ternyata penasaran nih dia, kenapa saya nggak boleh buka. Memang anaknya emang agak berani, saya akuin memang agak berani. Kenapa saya nggak boleh buka? Akhirnya dipaksa ketika saya nggak ada itu ya. Ketika saya tidak ada, dibuka sama dia. Apa yang terjadi pada dia? Melayang-melayang. Hah? Melayang apanya Ki? Melayang dia terbang, seperti diangkat. Yang karyawan ini Iya. yang anak baru ini? Iya terbang, seperti diangkat. Bisa gitu ya? Akhirnya itu kalau nggak ketahuan sama security, mungkin nggak tahu gimana jadinya. Ketahuan sama security. Berarti saksi mata di situ pun yang memang Security. Security-nya itu. Security juga. Security. Itu kejadiannya malam ya. Dia. Jadi malam memang pas malam itu security shiftnya ada 3 orang. Jadi kebetulan lagi ada yang masuk kontrol bagian dalam ya. Melihat dia sedang terbang. Nah, security itu kan akhirnya dia kaget ya, dan istighfar juga dia kan gitu kan. Istighfar dia. Bu, nama Allah tadi. Ayo saya tarik-tarik. Security ini pun cerita sendiri sama. Saya tarik-tarik Ki, kata dia. Saya suruh turun, nggak bisa, kata dia. Nggak bisa Ki. Ya. Sambil ditarik bener-bener. Ditarik pakai tangan 2 sampai security yang di depan. Security yang depan yang 2 ini yang jaga ikut masuk bantuin. Kacau ya. Tapi alhamdulillahnya ya mungkin mereka di situ pun dibilangnya mandang saya juga kali ya, posisinya ya. Mandang saya, hanya mungkin ya sudah saya bilang kan jangan dibuka, tapi sebuah pelajaran untuk dia. Betul. Seperti itu. Akhirnya gua salah itu dia baru masuk 1 minggu loh. Oh baru Masuk 1 minggu. Baru satu minggu ketika kejadian itu sudah tidak masuk lagi. langsung resign. Langsung resign. Karena memang nyata sekali itu. Tapi dari yang si anak baru ini, dia sadar nggak? Atau memang pas dia terbang itu dia udah nggak sadar? Dia itu pas dia diangkat pertama katanya, diangkat pertama itu dia sadar. Dia sadar. Sampai minta tolong. Tapi tidak ada yang mendengar dia minta tolong. Nah, security itu ketemu si karyawan baru itu udah keadaan dengan pingsan. Oh udah pingsan gitu? Ya, pingsan, mohon maaf juga tipis dan naik juga. Basah semua. Saking apa namanya? Saking ketakutan. Takut banget. Betul ya. Karena memang dibilang itu anak-anak ini sebenarnya memang tugasnya untuk menjahili. Tugasnya mereka itu untuk khususnya menjahili. Jadi kalau ketika sudah ada perintah, ya sudah dilakukan sama mereka. Diperintahkan oleh yang pusatnya tadi yang di atas. Tadi. Tetapi kalau misalkan dia tidak membuka, itu pintu tidak akan pernah dikerjai sama Tuhan. Jadi seolah-olah Aki juga udah memang ngasih syarat lah sama yang pusat itu ya kan? Ya sudah, saya itu sudah bilang kalau kalian mau tetap tinggal di sini, yaudah kita sama-sama. Dengan area-area yang tentunya udah dibatasi. Betul. Ya memang dilarang banget buat Iya. dimasukin atau Dimasukin dibuka gitu betul. Ayo kita sama-sama. Karena di sini saya menghargai kalian. Sebelum saya di sini kalian terlebih
dahulu yang di sini, ya kan? Gimana pun saya menghargai, saling menghargai lah kita. Iya, pasti Ya kan? betul. Nah, tapi ya memang itu kesalahan anak buah saya. Iya, benar banget, karena emang rasa penasaran Betul, tinggi ya. wajar. Iya. Kalau sebuah pelajaran dikasih beliau. Ki, kan tadi kan Ki bilang lantai pertama ini kan untuk tempat prakteknya ya. Iya. Yang lantai kedua itu tempatnya apa, karyawan untuk tesnya lah. Iya. Ya. Nah, Ki ini kan punya tempat pengobatan seperti balai pengobatan gitu Iya. ya. Dan setahu saya gitu kan ya, pengobatan itu ada memang medis dan non medisnya nih. Betul. Gitu. Nah, Ki sendiri pernah nggak sih memang ngerasain yang ngobatin orang tuh non medisnya bener-bener parah banget, atau memang itu bener-bener sampai ya keinget banget dah sama Ki sendiri gitu? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Gimana nih? Salah satunya ada juga yang jadi ular. Ada jadi ular. Ada juga jadi siluman buaya, kesurupannya ya. Karena dia tadinya awalnya mencari ilmu. Oh, Tetapi yang lebih menarik lagi itu ada pasien saya dari luar pulau. Itu dari Kalimantan. dari kamu jauh banget ya? Dari Kalimantan. Waktu itu saya praktek itu loh Mas ya. Praktek itu 1 hari sampai ratusan Mas. Jadi dari mana-mana itu datang ke sana karena kita waktu itu belum banyak cabang ya, belum membentuk semua cabang-cabang itu. Cabang hanya ada juga cabang sekitar 4 ya cabang, tapi belum sampai Kalimantan, Sulawesi. Itu kan baru ada di Bali, ya kan, Jakarta, Padang, ya kan, Jadi banyak cabang Bandung, ya. baru itu aja kan. Nah, ketika melihat saya di sebuah televisi, mereka tertarik nih yang dari Kalimantan ini. Ini pasiennya seorang ibu ya, seorang ibu perempuan, seorang ibu 2 anak. Oh, Jadi kisah awalnya ini sebelum menikah si wanita ini, si ibu ini ya, si wanita ini deh ya, punya pacar. Tapi orang tuanya tidak setuju, orang tuanya si ceweknya ya tidak setuju. Akhirnya si cewek ini dijodohkan sama orang tuanya nih, sama laki-laki lain. jodohan gitu jadinya. Betul. Jodohan. Nah, pas pernikahan saja, pas pernikahan katanya udah mulai janggal pernikahannya tuh. Pernikahan sudah mulai janggal. Dia masak air untuk tamu, ya air 1 panci lah, panci kecil lah ibaratnya lah. Seberapa lama sih Mas? Ya paling 10 menit lah ya. Ya 10 menit atau 20 menit lah. Iya. Ini sampai setengah hari nggak matang-matang katanya. Setengah hari Ki. Nggak matang-matang. Nah, itu kejanggalan pertama pas dia menikah. Kejanggalan yang kedua pas melahirkan anak pertama. Pas melahirkan anak pertama ini, ketika sudah lahiran, si ibunya ini, si wanitanya ini ya yang punya anak ini yang baru lahiran, nyebut suaminya itu nama mantannya. Bingung ya? Seharusnya kan nama ya. tuh nama mantannya itu sampai 3 hari 3 hari seperti itu. Jadi ngomong sama suaminya itu dia ngomong manggil nama mantannya. Iya, manggil nama mantannya selama 3 hari. Ya mungkin lakinya juga posisinya di situ sih, lakinya Iya. menyadari, mungkin dibilang anak sekarang belum move on ya, atau ibaratnya mungkin masih terbawa suasana capek habis lahiran atau gimana Masih kan, berpikiran wajar lah ya. halusinasi ya ibaratnya ya, betul. Nah, pas dia anaknya sudah besar, dia punya anak yang kedua ini yang lebih parah Mas. Anak yang kedua ini ketika dia punya anak kedua nih, anak kedua total nih tidak ingat suami, tidak ingat anaknya, dia punya anak 2 ya kan, yang baru lahiran, tidak ingat ibu dan bapaknya sama sekali. Itu yang diingat sama dia nama mantannya, cuman nama mantannya aja itu. nama mantannya saja. Bayangin nama mantannya itu ketika sudah berlarut-larut sampai seminggu, 2 minggu, sebulan baru diobati kemana-mana.
sampai ketemu saya itu dia si istrinya ini sudah punya penyakit itu, lupa ingetan sama keluarga, itu hanya inget sama mantan. Iya. Itu selama 3 tahun mas. 3 tahun Ki. 3 tahun. Waktu itu keluarnya pasti ya. Datang ke sana sini berikhtiar, namanya kita berobat, Iya, berikhtiar, berdoa dan berikhtiar, ya kan. Tetap sembuhan itu hanya milik Allah. Jadi ketika dia pertama ketemu dengan saya menarik. Biasanya saya megang pasien itu nggak pernah lama mas. Saya megang pasien itu paling lama hanya 10 menit. 10 menit mas? Paling lama, karena ketika pasien ketemu saya itu hanya konsultasi, saya lihat di mana sumber penyakitnya, ya sudah saya kasih oleh ahli terapinya. Oh jadi Ya, terapisnya ada khusus beda. terapinya. Oh, gitu, oke. Wanita dengan wanita, pria dengan pria. Tapi ngelihat si pasien ini nih, karena saya melihat aura negatifnya sangat besar, saya seperti orang ditantang. Karena saya sudah tahu ini wanita dikirim sakitnya. Dari awal pun duduk itu saya tidak melihat itu wajah si wanitanya. Bukan. Ya, terus? Yang saya lihat itu wajah yang ngikutin dia. Mas, serem kok dilihat. Makanya sih merasa tertantang di sana. Serem sekali saya lihatnya di sana. Saya lihat itu wah. Kalau misalkan kayak Mas melihat bisa pingsan. Itu melihat mukanya hancur sehancur-hancurnya Mas. Ini mohon maaf ya keluar. Aduh darah mana-mana. Matanya keluar gitu. Ya, penunggu teman, penunggu saya yang di atas. Kalau dibilang kata manusia jiper. Itu berarti matanya keluar? Iya. Wah, serem. Kukunya panjang banyak. Wah. Saya lihat, makanya gue masa tantang. Ya sudah, saya bilang ke keluarganya. Ini mau gimana Bu? Pak. Ini kalau mau disembuhi, ya. Prosesnya terkadang lama, ada juga terkadang sebentar. Tapi ini menurut saya, ini bisa makan waktu 1 jam. Kenapa nih? Ya, saya tahu yang di atas aja jiper sama dia, Mas. Berarti kalau yang di atas jiper aja sama dia, berarti kekuatan magicnya lebih besar, Mas. Agak bandel, dibilang orang tuh agak bandel. Jadi pertama saya pegang selama 20 menit, alhamdulillah Mas. Sadar. Walaupun dia teriak, ampun, sampai itu. Udah saya bilang pergi. Kalau memang mau pergi dengan cara halus ya pergi. Dia sampai dipaksa, pergi Mas. 20 menit saya pegang, ya kan. Alhamdulillah. Yaudah. Terapi dulu sama terapi wanita. Saya tinggal dulu lah, saya megang pasien yang lain. Karena kan kasihan Mas, pasien yang lain. Saya megang pasien lain. Ya mungkin gak lama ya baru masuk mungkin dibilang baru masuk ruangan terapi mungkin ya, sekitar 5 menitan lah ibaratnya baru dimasukin ruangan terapi. Itu di dalam ruangan terapi saya anak terapi kabur semua Mas. Wah, kenapa? Ya gimana nggak kabur Mas, barang pada melayang semua, meja-meja melayang? Iya, berterbangan Bu kemana-mana. Kasur terapi saya itu ada 4 Mas, hancur, patah-patah. Meja-meja terapi saya ya, meja-meja terapi saya itu kan dari besi ya, dari besi dan kaca itu hancur seadanya. Yang nggak hancur apa yang satu, hanya kaca yang nggak hancur. Lah mestinya kan yang lain yang keras itu justru itu yang nggak hancur ya, kaca yang nggak hancur. itu perkara apa? Ya karena kan itu kan sesuatu pelet Mas. Jadi Jadi si tugas si setan ini masukin si ibu atau wanita ini untuk selalu ingat si sang mantan. Arah tujuannya ini supaya balikan sama mantan ini. Gitu. Makanya kenapa cermin gak hancur? apa itu Ki? Karena penunggunya wanita. Oh gitu, baru tahu saya ini loh. Kalau sampai Sesuatu penunggu wanita itu pasti dia suka dengan kaca.
Pasti itu Ki ya. Pasti. Makanya suatu cermin satu, ya dibilang besar ya lumayan besar Mas. Udah hancur, itu aja, yang lain hancur semuanya. Kacau banget sih. Nah akhirnya namanya sedang ramai pasien kan di sana, anak terapi kabur semua, khusus yang wanita, karena yang nangani kan wanita, kabur semua wanita, minta tolong sama saya. Akhirnya kita break pengobatan. Kita break Mas pengobatan. Ayo, ada apa lagi? Saya bilang kan, itu Ki, mohon maaf. Kenapa? Saya bilang, ruangan terapi, lihat Ki. Wah saya lihat, Masya Allah, hancur berantakan sadadanya. Udah amburadul. Amburadul. Itu si wanitanya udah wah. Ibu sama bapaknya aja ketakutan sama suaminya. Bayangin Mas. Oh jadi si yang pasien Aki ini kesurupan? Bu, yang wanita ini. Oh wanitanya. Jadi si penunggunya balik lagi. Oh balik lagi dia? Balik lagi. Ah, pas saya selusuri, saya tekan. Kenapa kamu kembali lagi? Saya bilang gitu. Kenapa kamu balik lagi? Kamu masih bandel, kamu balik lagi ke sini. Ampun Ki, kata dia. Bukan saya bandel Ki, kata dia. Saya takut kalau pulang nanti saya dibakar sama majikan saya. Dapat ancaman juga berarti. Betul. Ya, dia dari... Mereka itu kalau gagal misi itu udah dapat ancaman. Akhirnya saya bilang, ya sudah, kalau kamu mau pergi dari sini, nanti majikanmu suruh hadapin saya. Saya tantang, saya bilang. Ancam balik tuh ya? Saya ancam balik. Saya tantang, saya bilang. Kalau kamu nggak mau pulang di sini, nggak mau pulang dari tubuh si ibu ke tempat kamu pulang ke belakang rumah saya aja. Di pohon belakang tuh. Ditawarin tempat Ki ya? Iya, saya tawarin sama saya mah. Tuh di belakang tuh ada temennya. Bilangin. Kalau mau di atas tuh kamar saya tawarin sama saya. Tapi apa? Karena memang sekian tekanannya itu ya. Uang berontak. Ya sudah. Saya bilang, mohon maaf kalau nggak bisa dengan cara halus, dengan cara saya. Akhirnya dengan cara saya, cara pengobatan saya, terutama kita namanya orang Islam, kita utamakanlah ayat-ayat suci Al-Quran. Iya. Saya berdoakan, saya ruqyah. Tuh Mas, kepala si ibu itu tuh masih pegang gini ya. Itu ngebul Mas, asap banyak sekali. Berasap gitu Ki? Berasap, itu bukan hanya saya aja yang lihat. Yang lihat, kalau saya hanya lihat saya sendiri kan berarti nggak ada saya. Iya. Ya. Ini suaminya, ibu dan bapaknya lihat terapi saya. Ada beberapa pasien juga di dalam yang sudah sempat masuk sebelum dia melihat juga. Kebul, berasap. Karena saking apa? Dia tuh saking ketakutan. Akhirnya saya paksa. Sudah saya paksa, akhirnya dia minta ampun. Ya sudah, saya bilang kasih pilihan lagi. Mau kemana? Mau pulang apa mau kesini? Dia bilang. Dia milih ke belakang. Ya udah ke belakang, saya bilang. Akhirnya ke belakang tuh Ki? Ke belakang, man. Dengan syarat saya suruh ngadepin sama tuannya. Saya bilang ya udah, undang nanti malam. Kita gertak aja sebenarnya sih, ya. Undang aja. Saya tungguin nggak ada yang datang malam-malam. Nggak ada Ki? Nggak ada. Karena si tuannya pun tahu pasti bisa menaklukkan dia ini orang lebih dari dia. Karena memang dilihat dari apa ya sih, powernya kali ya, power dari si yang sosok ini tuh. Iya. Gede. Jadi gini aja, penunggu saya aja yang di atas. Yang di rumah di atas nih kamar mandi, saya bilang. Iya. Yang paling ibaratnya suhu di situ lah, penunggu suhu paling di situ. Takut sama dia. Oh, dia gede banget itu Ki ya? Iya, takut sama dia. Coba gimana nggak besarnya aura negatifnya. Tapi tuh ngebul tuh bener-bener ngebul banget Ki. Mabul, banyak sekali asapnya. Dan setelah itu dia pingsan atau gimana Ki? Setelah itu pasiennya tetap pingsan pasti. Udah pasti, namanya orang kesurupan, kita sadari udah pasti pingsan. Pingsan berarti dia ya? Pingsan. Nah, setelah dia pingsan sadar, alhamdulillahnya apa Mas? Langsung ingat.
Oh, ingat sama keluarganya lagi. Sama keluarganya. Cuma satu yang nggak diingat sama dia. Anak yang terakhir yang dilahirkan sama dia. Dia bingung, ini anak siapa ini? Karena kan memang posisinya Baru dilahirkan. Dilahirkan itu ya. Iya. Ingat sama siapa? Nah, itu dia. Nah, akhirnya dikasih tahu lah sama suaminya, sama orang tuanya, ini anak, kata suami, ini anak kita. Terakhir kamu melahirkan dia, kamu langsung blank, lupa dengan segala-galanya. Sama kami tuh lupa. Kamu tuh hanya ingetin mantan kamu. Ini sabar banget Ki ya. Masya Allah. Itu salah satu pasien yang sangat benar-benar ibaratnya menguji saya ya. Ibaratnya adrenalin saya tuh teruji gitu, terasa tertantang di situ posisinya. Terlebih kan tadi Karena dari awal masuk itu, emang si makhluk ini emang udah ngajakin, kalau kata kita, ayo ribut lo gitu. Kalau kata kita, kalau kata manusia itu, ayo nih ribut sama gua kan gitu ya kan. Ini dia baru datang udah begitu, lah kan kita, wah, gitu kan, wah, gitu kan. Udah tertarik, alhamdulillah tuh selesai itu. ya. Satu kali berobat selesai. Alhamdulillah. Tapi saya bilang nanti wanti-wanti, saya bilang selama 1 minggu ini jangan tidur di bawah jam 12. Nggak boleh. Ada pantangan gitu. Ada pantangannya itu aja. Di bawah jam 12 nggak boleh tidur. Karena ada beberapa yang masih ditanam di wilayah rumah. Makanya saya sarankan ke dia sebelum jam 12 malam jangan masuk rumah. Tapi alhamdulillah diikuti sama dia sampai selesai, ibaratnya itu pembersihan rumah lah ya. Karena saya sempat diundang. Kalau untuk membersihkan rumah itu saya diundang. Ke rumahnya langsung. Karena kalau saya nggak bisa namanya membersihkan dari jarak jauh itu nggak bisa. Karena lebih baik kita datang gitu. Saya datang Kalimantan ke rumahnya, bersihkan rumahnya selama 1 minggu kan. Bersih baru 1 minggu. Iya. Berarti yakin 1 minggu tuh Ki ya? 1 minggu di sana. Itu biasanya kalau hanya bersihkan rumah ya 2 hari. Iya. Ya. Ini 1 minggu karena saya tahu powernya dia itu sangat besar sekali gitu. Kalau nggak kita bersihkan, nggak kita pagar lagi, ya bisa dia pakai yang lain lagi gitu. Tetapi menurut saya nggak ada lagi senjata. Karena udah semua clear Ki ya. Betul. Itu salah satu pengalaman saya di terapi yang benar-benar ibarat di non medis gitu. Kalau yang lain mah ya alik sulpan biasa, blak. Nah, itu Ki yang akhirnya kan bilang tadi kayak ada yang jadi ular sama buaya, itu gimana Ki? Jadi bertinggal apa gimana Ki? Kalau yang jadi ular itu atau buaya itu biasanya dia itu mencari ilmu ya. Mencari ilmu, sudah dapat ilmunya, terus sudah dapat amalannya. Yang jelas sih ilmu yang kurang baik lah gitu ya. Tetapi kita dalam tubuh ini kita punya psikologi. Balikan lagi. Jadi yang di dalam tubuh kita ini tidak menerima kehadirannya dia, tidak bisa selaras, tidak bisa bersatu. Jadinya ngeberontak di dalam tubuh. Jadi kalau misalkan di dalam berontak, kalau dia menang bagus. Iya. Nah, kalau dia kalah nih, jadi si ilmunya ini yang ke dalam itu akan menjadi salah satu yang menggerogoti tubuh kita juga. Berarti kayak gitu balik lagi iya, habis. Hati-hati. Kalau kita punya ilmu-ilmu seperti itu, hati-hati deh. Hati-hati. Benar, hati-hati. Kita, wah nih gua nih, tekbal. Tekbal nih, gitu kan. Gua inilah. Ya lu sekarang, kalau masih muda. Coba ntar lu cuma puluhan tahun, gak susah mati, jago. Berarti memang ada apa namanya efek sampingnya? Ya efek sampingnya pasti ada semuanya. Semua perbuatan pasti ada. Iya, benar. Iya. Makanya kalau misal kita punya ilmu yang wajar-wajar aja lah. Jangan kayak begitu. Kenapa sih harus dipakai ilmu seperti itu ya? Yang untuk kebaikan aja Ki ya. Betul. Karena kalau ilmu-ilmunya seperti itu, otomatis pertama, kalau memang dia fisiknya kuat, otomatis matinya akan susah lagi. Iya. Akan susah mas, tersiksa. Itu kenapa Ki? Dibilang hidup segan, mati pun tak mau.
Akhirnya kita hanya tidur. Ya karena nggak dibuang amalan-amalan itu sebelum kita sini, semua amalan itu bisa dibuang. Jadi kalau nggak sempat kita dibuang, ya udah terus ngerobotin badan itu akan bisa mengecil, kering. Jadi kayak ya tulang Ya, aja tulang gitu aja, ya. iya seperti itu, ilmu seperti itu. Tapi kalau misalkan dari tengah jalan itu ngebrontak, ya itu efeknya tadi kesurupan, sedikit kesurupan. Bisa ngeliat apa-apa kesurupan, emosi sedikit kesurupan. Ibarat kata orang tuh langsung nyambat atau otomatis masuk. Iya. Makanya hal-hal seperti itu Hindarin sobat hindarin. kenangan. Betul. Oke. Nah, Ki, kita balik lagi ke rumah yang tempat praktek Aki lagi nih ya. Iya. Karyawan Aki pernah nggak? Itu kan rumah emang bener-bener serem banget Ki ya. Betul. Ada nggak sih yang tiap hari tuh kesurupan kerjaan Ki? Kan biasanya suka ada aja tuh Ki ya. Ya. Itu. Itu ada nggak setiap hari banget sih, nggak setiap hari banget. Kalau dibilang misalnya dihitung dalam 1 minggu pasti ini anak dua atau 1 kali kesurupan. Apa setiap minggu itu ada Ya, Ki? pasti itu dia. Orangnya itu juga. Oh itu juga. Ya. Jadi ini karyawan, kebetulan memang karyawan jauh. Dia dari Lampung. Nah, nggak mungkin kan, kita juga kasihan lah ibaratnya kalau sampai dia ngekos segala macam, kasihan. Apalagi posisinya kan dia masih single ya kan, orang tuanya percaya sama saya. Kalau sampai ngekos di luar kan nanti misalkan ada apa-apa kan bingung. Iya. Akhirnya memang makanya saya khususkan kamar tidur untuk khusus laki-laki, wanita ya wanita, itu ada di atas, udah siapkan sama saya. Nah ini anak memang dari awal dia masuk aja nih ya, dari awal dia masuk itu dia itu udah merasakan hal-hal yang ibarat itu yang energinya itu yang nggak bagus lah gitu lah ya. Hal-halnya tuh nggak enak gitu. Iya, nggak enak, udah sangat selingkuh ya kan, cuman memang karena dia butuh kerja ya kan, dipaksain sama dia nih. Malam pertama dia di sana di tempat kami, pertama nih kan sudah dibilang sama anak-anak, kalau mau mandi di kamar mandi sini aja kamar, kan di setiap kamar kan ada kamar mandi ya kan, atau mau ngapain di sini aja di kamar bareng-bareng, sudah dibilangin kan gitu. Jangan ke bawah-bawah deh kan gitu ya ibaratnya. Diwanti-wanti banget ya. Ada diwanti-wanti nih ya kan, kebetulan kamar mandinya lagi penuh. Nah kan di ruangan terapi itu sebelahnya itu ada toilet ya khusus wanita itu ya, toilet khusus wanita. Memang kan pas pintu toiletnya itu ada seperti wastafel ya, dan kaca itu ya buat cuci tangan. Biasa anak-anak terapi cuci tangan segala macam kan, jaga kebersihan. Dia cuci muka lah mas itu. Di situ cuci muka Ceritanya cuci muka, enak-enak cuci muka ya enggak. Pas dia lihat kaca, pas bilas dilihat, katanya bukan mukanya dia, rata deh. rata nggak ada sampai 2 silam lagi mundur begini, masih rata deh. Akhirnya itu anak teriak-teriakan nggak jelas sampai ketakutan, teriak-teriak nggak jelas, udah teriak-teriak nggak jelas, pingsan. Langsung pingsan dia, pingsan nih, udah anak-anak di atas tuh otomatis kabur dong ke bawah ya kan. Wah ini si A nih, ini gitu kan, pulang nih. Udah akhirnya dibantu sama temen-temennya naik ke atas nih ke kamarnya untuk disadari. Kata temennya kirain sadar, ternyata apa, kesurupan mas. Oh di atas tuh masih kesurupan itu jangan juga. Jadi pas diangkat ke atas sudah ditaruh di kamar, lagi dikasih minyak yang wangi-wangi lah gitu biar dia sadar. Kirain temennya sadar, ternyata mah kakak kesurupan dia mas. Wah itu kata dia, kata teman-teman itu yang di dalam itu kesurupannya parah ya. Gimana tuh kesurupan? Tadi bilang apa ya kesurupannya ya, ngamuk-ngamuk gak jelas. Ngamuk-ngamuk gak jelas. Terus dia ngomong bicara, kenapa harus pakai tempat saya gitu. Ini tempat saya gitu ibaratnya. Jadi tempat itu kalau memang nggak boleh sama saya kan, kalau udah lewat dari jam. Oke habis sholat isya jangan ada yang pakai ruangan bawah. Jadi ada bener-bener di jam banget. Iya tapi kalau kita hanya lewat aja nggak apa-apa. Masalah. Tapi jangan sampai ada yang memakai ibarat fasilitas kamar mandi segala macam itu. Apalagi terutama yang di bawah tangga, jangan dibuka
gitu. Terbang lagi. Ya, repot juga. Siapa yang mau nolongin kalau nggak ada orang? Jadi nah tuh dia tuh udah sadar ya kan, udah sadar. Alhamdulillah nih sadar nih sama teman-teman yang lain kan gitu kan. Udah sadar dari kesurupan, udah sadar. Nah, pasti diceritain besok gitu ya kan, saya ketawa-ketawa aja kan. Ya. Sampai saya bilang nih, saya bilang kan ya besok-besok didengar teman-teman yang bicara di sini, karena gimana pun teman-teman di sini kan lebih senior. Iya, pengalaman Lebih banget pengalaman, lebih tahu ibaratnya lapangannya seperti apa kan gitu kan. Iya Ki, mohon maaf, iya Ki, gitu kan. Nah, ya, kalau nggak salah itu 3 hari atau 4 hari kemudian kesurupan lagi. Kesurupan itu. Jadi kesurupan nih sama makhluk yang sama. Oh, di tempatnya Mas Apel itu lagi bukan enggak? Iya. Kesurupan sama di situ lagi. Lu masih kesel sama yang orang itu apa gimana Ki? Ya kok dibilang kesel, dibilang kesel gitu. Bilang kesel. Gua aduh bilang. Nah, kebetulan di situ ada saya. Oh, Saya lagi nginep nih. Ya. Karena lagi memang kalau biasanya kalau misalkan saya lagi malas pulang, saya bilang saya punya kamar pribadi gitu ya. Iya. Ya sih mah pure tidur sendiri. Gitu kan. Nah, kebetulan saya lagi istirahat. Ini di kamar anak-anak rame ya kan. Ya sebagai pemimpin, ya saya bertanggung jawab Iya, lah. pasti. Ya kan bertanggung jawab. Apalagi saya posisi ada di tempat lah. Saya lihat. Ada apa ya bilang? Ini Ki, si Fulan kesurupan. Dia bilang, ya yang di bawah ini kan gitu kan. Dia udah bilang, nah yang di bawah. Ya udah kali-kali keluar, saya bilang kan gitu ya. Wah, jangan ada yang masuk, bilang kan gitu ya kan. Tapi saya bilang, satu dampingin saya, salah satu dari kalian. Gitu kan. Ibaratnya biar tidak ada pikiran yang negatif tentang pemimpin lah. Ibaratnya ya namanya wanita, gimana pun kan kita harus menjaga ya. Menjaga. Salah satu kalian harus temenin saya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan atas nama baik saya kan gitu. Udah. Ya diskusi sama dia. Kenapa sih kamu demen banget masukin ini? Ternyata bukan dendam, Mas. Kenapa tuh? Ternyata dia dari sana itu memang sudah ada pengikut. Ibaratnya pengikutnya itu dia cowok, Mas. Yang tempat saya ini kan cewek, Mas. Iya. Jadi ibaratnya suka. Nah, tetapi si makhluk yang di bawah ini, Westapel ini, dia nggak suka bahwa si makhluk ini ngikut si cewek ini. Ibaratnya cinta segitiga lah, Mas. Kalau ibarat manusia, ya makhluk yang dari sana suka sama nih wanita, yang manusia, ya kan? Iya. Yang hantu wanita ini suka sama hantu yang belakangnya ini. Nah, gitu loh, Mas. Padahal mah yang wanita ini nggak tahu apa-apa gitu. Makanya sering sekali dia kesurupan gitu kan. Karena cinta segitiga itu. Nah, ya itu sering dia sampai berapa kali? Hampir makan waktu 5 bulan, Mas. 5 bulan. Setelah itu baru dia udah normal lagi. 5 bulan. Karena gimana pun yang suka ini kan menunggu dari sini. Namanya orang suka, orang ini suka gimana sih gitu kan, ibaratnya kan. Kita juga nggak bisa mengusik ya kan, ibarat biar mereka beradaptasi. Tapi alhamdulillahnya itu selama 5 bulan itu saya sih ya walaupun ini kita juga baik-baik lah kan gitu kan. Ya udah jangan diganggu dia. Udah jangan diganggu. Tapi tetap aja namanya jealous atau apa kan gitu nggak tahu ya, Mas. Kesurupan lagi jadi lagi. Itu selama 5 bulan total. Karena pas 5 bulan itu udah saya paksa. Apa sudah langsung keluar aja dia? Ibaratnya saya udah kasihan lihat si karyawan saya ini kan gitu. Udah kamu mau pulang ke asal kamu, apa kamu mau ke belakang ikut dia? Itu aja udah saking keselnya saya. Iya, saking keselnya tadi saya biarin aja gitu, saya biarin aja. Masih ibaratnya kesurupannya masih baik-baik aja walaupun nggak terlalu parah sih. Hanya gitu-gitu aja kan gitu. Cuma kan tetap aja anak-anak mah rame kan gitu kan, anak buah mah kan. Udah akhirnya pas saya kesel udah kamu gini aja, kamu mau pulang ke tempat asal kamu apa mau pulang ke belakang? Tawarin lagi belakang ya kan. Emang saya tahu sih itu belakang itu emang tempatnya ibaratnya kalau dibilang seperti taman lah buat mereka lah, tempat memang buat.
Udah akhirnya dia mau belakang. Ya udah kalau kamu udah belakang udah jangan masuk lagi sih. Nggak pernah masuk lagi. Udah. Akhirnya endingnya dia ke belakang, ke taman itu ya. Taman itu. Karena memang taman itu saya lihat. Jadi di taman itu kalau saya lihat itu ada sesuatu yang mistik juga ya. Dari bukan kalau penunggu sih sudah tahu ya. Iya. Jadi ada beberapa dibilang itu ada sebuah tempat kalau dibilang kerajaan bukan kerajaan sih ya. Ada tempat seperti dulunya itu tempat berkumpul aja kan. Tempat berkumpul. Sosok kayak gitu tempat perkumpulan dulunya di sana ibaratnya. Makanya saya bilang ke anak buah jangan pernah nyolek pohon nangka ini sama mangga ini mau berbuah atau tidaknya jangan dicolek. Apalagi diambil ya. Kalau ada saya nggak apa-apa. Ya karena kan saya tahu, tapi alhamdulillah anak buah tuh semuanya insya Allah nurut semua gitu. Karena memang tahu resikonya iya, juga resikonya kan? gitu. Karena saya bilang ini sudah banyak kejadian ya, sudah banyak kejadian yang melanggar saya. Kalau misalkan kalian masih melanggar juga, ya udah sekalian saya lepas nih. Gitu. Monggo terima resikonya gitu dia. Itu lepas. Ya kan mereka kita takutin gitu kan. Jaki. Mereka kita hanya takutin Jaki. Iya, karena kalau nggak digituin anak-anak kasih ke mereka juga gitu. Karena sudah beberapa yang kena. Tapi kalau misalnya akibatnya bisa lebih fatal kan, iya. Takutnya banget gitu. Betul. Yang paling kasihan itu yang security malam mas, tugas malam itu paling kasihan mas. Kenapa tuh Ki? Kenapa security malam itu lebih banyak dari security siang? Siang itu cuma taruh cuma 1 orang mas. Oh cuma 1 kalau siang? Kalau siang, kalau malam 3 orang saya taruh. Karena pasti ada yang jahil sama mereka. Pasti ada aja. Pasti ada. Saya tuh butuh ganti security udah sering mas. Ada yang kerja cuma 1 minggu. Seminggu Ki? Ada juga 1 hari baru masuk. Makanya dikasih 3 orang kalau malam hari. 3 orang deh kalian kalau mau kontrol 2 muter 1 di pos. Ya. Kadang yang 2 muter yang di pos digodain. Serba salah juga. Tuh kasihan kalau malam bener-bener kasihan itu. Tapi saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang ke anak buah security nggak apa, mereka cuma jahil-jahil doang kok. Gak mungkin sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai nyelakain gitu. Betul. Tapi memang kalau misalkan hal-hal yang banyak itu lebih ke jalan sih ya. Kecelakaan di jalan. Tapi kata orang situ sih pedagang-pedagang situ lah ya kan. Karena tempat praktek saya ini kiri kanan ruko mas. Oh kan. Jadi itu rumah satu. Bener-bener satu rumah yang rumah besar memang. Besar sekali rumahnya. Jadi kiri kanan itu kan ruko ya. Terus ada juga pedagang-pedagang kaki lima lah. Karena mereka sering sehari-hari di situ berarti kan sering melihat kejadian-kejadian ibarat kecelakaan itu kan Mbak. Tapi kalau kata mereka alhamdulillah Ki semenjak Aki ada di sini Ki kecelakaan gak terlalu banyak dulu. Oh jadi itu masuknya minta tumbal atau gimana Ki? Bukan minta tumbal, bukan. Sebenarnya ngejailin aja mas. Oh karena mungkin si pengendaranya panik atau gimana? Iya ya ibaratnya yang kecil-kecil suruh lari, disangka kan anak kecil ngebuang, gitu aja. Tapi ada juga sampai ibaratnya mohon maaf sampai di tempat tidak tertolong. Ada juga kalau kata-kata pedagang ada di sana gitu. Orang di sana tuh yang saya dagang di sana. Tapi kata mereka semenjak saya ada di sini nggak terlalu, makanya mungkin dibilang jarang sekali terjadi. Itu sana udah berapa tahun kira-kira? Saya di Rawamangun itu dari 2001. Lama banget ya 2001 sampai terakhir itu saya di Rawamangun sampai 2000 kalau nggak salah terakhir 2015 apa? Lama sekali. Dan untuk Aki sendiri sebenarnya tahu gak sih Ki kalau rumah yang memang dijadiin tempat pengobatan itu dulunya apa sih? Karena kan memang banyak banget di situ ya. Iya. Kalau dulunya bekas apanya ya saya kurang paham juga ya mas, kurang paham. Jadi memang pas saya lihat itu saya senang aja sama aura-aura
negatifnya itu loh Mas. Karena saya kok lebih tertarik kalau nyari tempat yang praktek itu aura negatif itu lebih banyak ya. Itu paling suka saya. Itu saya bilang tadi. Iya, yang rezekinya bagus. Kan kalau orang kebanyakan, waduh rumah angker, antara rezekinya mampet atau apa segala macam. Itu tergantung kitanya membawa semuanya Mas. Jadi kalau kita ada sesuatu tempat, lokasi yang angker, itu tergantung kita Mas. Tergantung kita yang bawanya Mas. Kalau kita yang dari awalnya baik, ibaratnya ya kan, ibaratnya udah jangan ganggu deh, kita sama-sama udah nggak usah ganggu, masing-masing ya. Alam-alam ente di alam kita gitu ya. Itu insya Allah Mas nggak akan terjadi. Sering terjadi itu terkadang kita ketakutan. Kalau hal-hal seperti itu kok kita takut Mas, wah mereka semakin jadi. Iya bener-bener Ki. Itu saya ngerasain juga. Pernah merasakan seperti itu? Gitu. Jadi kalau kita takut dengan suatu hal, wah ini tempat angker nih, waduh gimana nih, malah demen dia ngerjain, wah ayo lu itu kita jadi parno sendiri. Tempat itu angker akhirnya udah nggak beres nih gitu. Tapi kalau kita nyebawanya santai, dengan tata krama, sopan santun ya kan, ya beradaptasinya enak, insya Allah mereka pun nggak akan mengganggu. Iya benar-benar. Sebenarnya mereka juga kalau misalkan berdampingan juga nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Mungkin ada hal-hal yang tidak ya seperti kita lah. Oh nih anak setengah amat nih, baru datang nggak permisi nggak apa, gitu kan? Seperti sama mereka. Iya berarti itu tata krama itu antara dunia kita sama dunia Iya. Kalau kita kan orang Islam kan pasti mengucapkan assalamualaikum. Iya. Ya kan? Assalamualaikum. Makanya di mana-mana kok ada tempat yang angker, ya kan atau gimana? Ya sebut aja assalamualaikum. Ya udah, assalamualaikum, kita kan berarti kan sudah memberi salam ke mereka gitu. Ibaratnya permisi gitu. Ya insya Allah akan pernah diganggu. Orang saya bilang di kamar saya itu pusatnya, saya pernah diganggu. Nggak pernah namanya tempat tidur saya digoyang-goyang atau saya ditarik-tarik atau spray saya ditarik, nggak pernah saya ngerasain. Nggak pernah. Berarti cuma sebatas bau anjir itu aja ya? Bau anjir aja. Makanya terkadang saya agak risih juga mau bau anjir nih. Saya bilang, terkadang saya ya namanya saya ini kan, saya gini aja. Bau lu semputin apa? Saking dong. Kesalnya ya. Iya. Ngomong lu itu. Bau lu semputin apa? Anjir banget. Mandi sana mandi. Kan saya gituin. Jadi katanya saya ibaratnya kayak dibilang kita guyon-guyon lah gitu lah. Mandi sana sabunan, nggak ada sabun nih, gua kasih sabun gitu. Tapi alhamdulillah semenjak saya ditinggal di situ tuh, ya hal-hal yang itu yang paling serem itu ya pertama yang tadi ya kan. Terus yang anak yang baru masuk buka pintu yang di bawah tangga, itu yang sangat-sangat yang luar biasa gitu. Sama yang pasien non medis itu Berdua normal. Iya. Sampai semua barang-barang gitu tuh berporak-poranda ya. Padahal sih sebenarnya banyak lagi lah, namanya saya punya cabang ibaratnya. Sebanyak, makanya itu saya suka cabang si A, si B ini di ibaratnya di kota A, di kota B, di kota C. Ya itu tempatnya bersama kayak begitu nih. Oh jadi Ceritanya. setiap rumahnya itu sama, yang mestinya yang kesannya horor gitu. Iya. Saya pasti nyari tempat praktek itu yang agak-agak horor. Aura negatifnya itu agak besar. Sengaja saya bilang. Balik lagi ke Aki yang tadi bilang tadi ya. Iya, sengaja saya bilang, sengaja saya emang. Maksudnya kata orang yang orang-orang sekitar situ, berani kok sewa situ. Kenapa takut lah kan? Ya kan? Terutama ibaratnya kalau misalkan kita nyewa tempat-tempat yang seperti itu, kan harganya lebih miring Mas. Iya betul juga. Terutama ya kan kita anggaran pun ibaratnya harus kita perkecil lah ya kan. Anggaran pertama lebih ringan ya kan. Kalau orang yang sudah tahu kuncinya tempat yang begitu, hokinya bagus sebenarnya gitu. Hokinya bagus, tergantung kita pembawaannya. Iya, baik lagi tadi tata krama tadi Ki ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita di mana-mana tanpa permisi, ya siap-siap aja diganggu gitu. Iya, berarti itu sobat kenangan, tata krama ya penting banget dimanapun, maupun di alam kita maupun di alam yang lain, kita mesti tetap sopan ya. Oke, Rahim, terima kasih banget nih udah mau datang ke channel Kenang Amal. Oh ya, sama-sama Mas Paki, saya pun terima kasih sudah diundang di channel
kena kemalangan. ini ya, Nah, betul. karena ini Kirahim banyak banget seri tentang pengalaman, Iya. kejadian horor-horornya Iya. juga, apalagi yang karyawan yang sampai terbang Iya. itu ya. Saya seneng aja Mas gitu. Kita juga kan jadi membuka wawasan, berbagi ilmu dan membagi ibaratnya pengalaman saya juga di lapangan. Iya, Jadi mungkin nanti ada saudara-saudara kita yang di luar kan bisa melihat juga kan gitu. Betul. Bisa dipraktekkan. Iya. Nah, Kirahim kalau misalnya nanti ada sobat kenangan nih Iya. yang mau berobat, gimana caranya nih? Kalau misalkan ingin berobat, nanti biar lihat di running text ada call center kami di sana. Nanti kita juga bakal naro link di kolom deskripsi ya. Iya betul. Bisa kalian hubungi langsung ke Kirahim. Nah, Kirahim ada yang mau disampaikan nih sama sobat kenangan? Ya tentu ada yang disampaikan. Jadi misalkan kita mempunyai ilmu, yang jelasnya ilmu yang baik saja. Ya kan? Kalau kita sudah mempunyai ilmu yang baik, kita harus berbagi. Apalagi misalkan kita mempunyai ilmu pengobatan, ya kita saling membantu. Membantu itu penting ya Mas ya. Sekecil apapun ya. Sekecil apapun kita harus saling membantu. Dan juga misalkan nanti misalkan Anda di perjalanan ada hal yang seperti ibaratnya dibilangnya angker atau menyeramkan, ucapkan salam aja. Ucapkan assalamualaikum aja. Salah. Insya Allah akan dikasih jalan sama mereka. Maka keselamatan dia. Betul, saling menghargai ya intinya ya. Dan jangan jadi selonong boy. Betul. Di kemana-mana tuh kita harus tetap jaga sopan santun kita, Betul. tata krama kita, walaupun kita di beda dunia. Betul. Ya. Oke, sobat kenangan gimana nih pendapat kalian tentang cerita dari Kirahim ini di Balai Pengobatan? Bisa banget kalian tulis di kolom komentar dan bantu support kita terus dengan cara like, comment, and subscribe. And last, I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.